Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismet Bututihe, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah. Dan hari ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Kawasan Penelitian PAI, di mana kita diharuskan untuk membuat proposal skripsi yang insya Allah nantinya kita akan kembangkan pada semester selanjutnya. Baik, hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang judul yang saya ambil. Adapun judul yang saya ambil adalah peran guru PAI dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama siswa melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN 41 Ulun Dalangi, Kota Gorontalo. Nah, baik, seperti yang kita ketahui bahwa guru merupakan tenaga pendidik yang berperan di dunia pendidikan, dan hal ini juga memiliki tanggung jawab untuk peserta didik pada hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Konsep toleransi itu sendiri merupakan aset terpenting di dalam suatu hubungan antara sesama tanpa memandang apa yang dianutnya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri, dan dikaitkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa saya mengambil ekstrakurikuler? Di dalam ekstrakurikuler pramuka itu dalam kurikulum sudah diterapkan, yaitu kurikulum 13, di mana kita diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka. Apa hubungannya? Hubungannya adalah di mana kita dikaitkan dengan toleransi beragama. Contoh, kita mengambil Trisatya Dasa Dharma. Trisatya di situ yang pertama, Trisatya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bukan Tuhan Maha Esa, tetapi Tuhan? Jadi artinya saya bisa menjelaskan bahwa Tuhan di sini adalah beberapa yang dianut oleh orang-orang yang bertentangan ataupun yang berbeda pandangan dengan kita. Hal ini dijelaskan di dalam Dasa Dharma bahwa kita harus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya kita punya toleransi tinggi terhadap sesama ataupun yang berbeda pendapat dan pandangan kita. Selanjutnya, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan, maka permasalahan penelitian dapat didefinisikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peran guru PAI belum sepenuhnya bisa menumbuhkan nilai-nilai toleransi siswa jika tidak melibatkan ekstrakurikuler pramuka. Nah, tadi yang seperti saya sudah jelaskan bahwa kalau kita tidak melibatkan ekstrakurikuler pramuka, secara otomatis organisasi yang ada di beberapa Indonesia itu dominannya kebanyakan itu mayoritas Muslim. Kenapa saya mengambil ekstrakurikuler pramuka? Di situ bisa siapa saja dan siapa penganutnya dan tidak memandang dari agama apa, dia tetap bisa melibatkan ataupun ikut serta di dalam ekstrakurikuler pramuka. Kemudian yang kedua, sekolah dasar sebagai acuan dalam penerapan toleransi agama yang perlu diberikan pengetahuan melalui ekstrakurikuler pramuka. Mengapa ekstrakurikuler pramuka ini sangat penting? Karena dia sangat berkaitan dengan toleransi. Dia tidak hanya saja untuk orang-orang Islam, tetapi seluruh agama. Bahkan pertama kali pramuka itu dibawa
secara historinya bahwa pramuka itu bukan orang Islam yang membawa itu, tetapi ajaran yang dibawa itu bukan semata-mata hanya untuk membawa agama ataupun yang dianutnya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam pramuka itu sendiri, sehingganya diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian ada batasan-batasan masalah. Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian, keterbatasan waktu, dan biaya untuk melakukan penelitian secara menyeluruh, maka perlu batasan masalah yang jelas, sehingganya penelitian ini dilakukan dengan mudah dan terarah kepada sasaran yang diharapkan. Untuk penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan menjadi sasaran penelitian pada peran guru PAI dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama siswa melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN 41 Ulun Dalangi, Kota Gorontalo. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran guru PAI di dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi siswa melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN 41 Kota Gorontalo. Kedua, apa saja kelemahan dan keunggulan guru PAI di dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama siswa melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN 41 Kota Gorontalo. Nah, di sini bagaimana peran? Nah, di sini kita memiliki peran penting untuk bagaimana bisa menumbuhkan nilai-nilai toleransi dengan melalui ekstrakurikuler pramuka. Artinya, kita di sekolah ataupun di dunia pendidikan yang sudah menerapkan K13 yang harus mewajibkan ekstrakurikuler pramuka, maka dari itu mau tidak mau kita juga harus memiliki pelatihan di luar profesi. Sepertinya kita akan jadi guru, tetapi kita diwajibkan mau tidak mau harus ikut pramuka dan membinanya melalui nilai-nilai tentang ekstrakurikuler pramuka. Kemudian apa saja kelemahan dan keunggulan guru PAI menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Nah, di sini sedikit saja kelemahan yang saya dapat sesuai dengan penelitian yang saya turun langsung ke objek, bahwa kelemahan guru PAI di dalam menumbuhkan nilai toleransi ialah hanya berpatokan pada acuan atau dasar landasan yang ia anut, tetapi tidak berpikir bahwa bagaimana dia bisa menyelarakan atau menyatukan beberapa agama dalam istilahnya saling menghargai. Kemudian keunggulannya adalah kita dapat saling bekerja sama, yaitu yang bisa kita katakan toleran, yang bisa memahami satu sama lain. Bahkan di dalam SDN 41 Ulun Dalangi itu saya dapatkan guru, baik itu dia pengajar Kristiani, kemudian Buddha, Hindu, dan Islam, itu mereka akur dan bisa dilihat dari guru PAI itu sendiri. Mereka menunjukkan bahwa toleransi itu harus dari diri kita sendiri sebelum kita menerapkan pada orang lain, dan kemudian diikuti oleh beberapa siswa dan yang ada di pendidikan itu sendiri, khususnya di SDN 41 Ulun Dalangi, Kota Gorontalo. Tujuan dan kegunaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa tujuan penelitian yang saya buat ini adalah untuk bagaimana kemudian peran guru PAI dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama siswa melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN 41 Ulun Dalangi, Kota Gorontalo. Bagaimana kita bisa mengetahui peran, bagaimana kita bisa mengetahui untuk bagaimana membentuk karakter-karakter toleransi, nilai-nilai toleransi terhadap siswa itu sendiri melalui ekstrakurikuler. Kemudian untuk mengetahui apa saja kelemahan,
Keunggulan guru PAI di dalam menemukan nilai-nilai toleransi beragama siswa melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN 41 Hulunan Kota Gorontalo. Di dalam proposal saya ini menjelaskan pentingnya bagaimana kita harus mengetahui dan apa sih toleransi dan kenapa harus kita terapkan kepada siswa kita, sedangkan kita adalah guru pendidikan agama Islam. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai kegunaan akademik. Mengapa? Untuk menambahkan khasanah penelitian tentang teori peran guru PAI di dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi siswa melalui ekstrakurikuler pramuka. Kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Dalam hal ini, guru PAI memberikan sumbangsi untuk memahami perannya dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi melalui ekstrakurikuler pramuka. Kemudian hakikat peran guru PAI. Hakikat ialah bagaimana guru pendidikan agama Islam adalah guru yang mengajarkan bidang studi pendidikan agama Islam yang mempunyai kemampuan sebagai pendidik serta bertanggung jawab terhadap peserta didik. Kemudian menunjukkan nilai-nilai toleransi terhadap beragama siswa perlu dikembangkan, bukan hanya sekedar melalui pendidikan formal tetapi juga di dalam pendidikan informal. Artinya di luar pendidikan juga kita harus sama-sama menerapkan ketika ada agama yang beribadah, maka kita harus menghargai. Adapun ada perayaan hari-hari besar agama di masing-masing, maka kita harus menunjukkan bahwa kita harus sama-sama toleransi. Toleransi bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi dengan segala tindakan perilaku yang kita buktikan dan kita perlihatkan bahwa agama Islam tidak hanya memandang agama itu dari berbeda anutan. Kemudian kajian teori ialah pendidikan pramuka dilaksanakan. Kajian teori hari ini pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang saya sudah katakan di awal tadi bahwa ekstrakurikuler pramuka ini sudah diwajibkan, bahkan yang mewajibkan langsung dari pusat itu sendiri yang disebut Kamabinas. Hal ini Kamabinas disebut sebagai presiden, ketua majelis pembimbing gugus depan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh peserta didik dan tidak menutup kemungkinan seorang pendidik juga diwajibkan harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kajian yang relevan, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukarramah yang berjudul Kompetensi Sosial Guru PAI dalam mengembangkan sikap toleransi beragama siswa kelas 9 di SMP Negeri Sumber Makmur, Nimbung, Kabupaten Mursiwara Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menggunakan ekstrakurikuler pramuka sebagai acuan untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi terhadap peserta didik. Dan selanjutnya peran guru itu ada dua. Yang pertama menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama siswa. Kemudian ekstrakurikuler pramuka. Tadi saya sudah jelaskan di atas. Kemudian ada metode penelitian. Nah, di sini saya melakukan metode penelitian yaitu dengan jenis penelitian dapat meneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hal ini adalah menentukan tempat dan waktu penelitian SDN 41 Hulunan Kota Gorontalo dalam kurun waktu selama 2 bulan. Nah, saya itu meneliti sebanyak 2 bulan dan alhamdulillah saya sudah dapat dokumentasinya dan saya sudah terah di proposal skripsi, namun hanya beberapa poin yang saya. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data saya itu saya lakukan secara yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan hal ini saya sudah wawancara langsung dengan guru-gurunya masing-masing dari guru agama Islam, Hindu, Buddha, kemudian Kristen. Kemudian
ada studi dokumentasi, kemudian studi literasi. Kemudian ada teknik analisis data, yaitu reedukasi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Hal ini kita perlu adanya teknik analisis data. Kenapa? Karena itu sebagai pendukung bahwa data ini benar-benar ada nyatanya, bukan hanya sekedar teori ataupun kajian teori yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita sudah teliti. Namun kita harus membuktikan dengan data-data ataupun penyajian data, sehingganya kita bisa menyimpulkan bagaimana observasi ini yang kita lakukan apakah sesuai dengan yang di lapangan atau tidak. Nah, itu sedikit ulasan dari saya terkait tentang judul dari proposal skripsi saya, dan insya Allah saya akan tetap mengangkat ini pada semester selanjutnya, insya Allah sampai dengan selesainya studi ini. Demikian, atas kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Sob?